Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kristiana, SPIMP, salah satu dosen program studi budidaya ikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi pada bagian pendidikan. Teknik pengajaran yang sudah saya terapkan yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, dalam penyampaian materi dilaksanakan baik secara tatap muka langsung di kelas maupun melalui aplikasi LMS. Beberapa aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Classroom dan WhatsApp Group serta Mentimeter sebagai sarana dalam menyampaikan bahan ajar, tugas maupun instruksi lainnya. Pada tatap muka langsung, sebelum penyampaian materi pada hari itu, saya biasanya mengajak taruna-taruni untuk mereview kembali materi sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan pada saat itu. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, maupun dibantu menggunakan aplikasi LMS. Interaction adalah adanya interaksi yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di lapangan pada saat praktikum. Metode yang digunakan berupa diskusi serta tanya jawab baik secara langsung maupun melalui WhatsApp Group dan Google Classroom. Assessment dilakukan dalam bentuk ujian, baik itu ujian teori maupun ujian praktik. Ujian teori dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dengan bobot penilaian 40%. Ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, tugas dengan bobot 20%. Sedangkan ujian praktik sendiri dinilai melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan sebesar 30%, tahapan proses 30%, dan tahapan hasil 40%. Asesmen ini juga digunakan Google Classroom maupun ujian langsung di kelas ataupun di lokasi praktikum. Salah satu mata kuliah yang telah menerapkan DIA yaitu mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS. Di antaranya 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah Teknik Produksi dan Inovasi Pakan Buatan ini mempelajari tentang kegiatan produksi pakan buatan bagi budidaya perikanan secara tepat sesuai dengan CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, CBIB, cara budidaya ikan yang baik, dan CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diantaranya taruna mampu menjelaskan peranan pakan buatan dalam budidaya ikan serta perkembangan industri pakan buatan. Kedua, taruna mampu mengidentifikasi sistem pencernaan dan kebiasaan makan ikan. Ketiga, taruna mampu menentukan nutrisi dan bahan baku pakan. Keempat, taruna mampu merencanakan produksi pakan buatan. Kelima, taruna mampu menyusun formulasi pakan buatan. Keenam, taruna mampu membuat pakan buatan. Ketujuh, taruna mampu melakukan pengujian mutu pakan. Serta yang terakhir, taruna mampu melakukan pengemasan dan penyimpanan pakan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka taruna diberikan beberapa topik bahasan yang akan disampaikan pada 14 kali tatap muka. Topik bahasan tersebut diantaranya yaitu jenis-jenis fungsi dan peranan pakan buatan, syarat pakan buatan, perkembangan teknologi pakan buatan, sistem pencernaan ikan, pakan dan kebiasaan makan ikan, makro dan mikronutrien, bahan baku nabati dan hewani, menghitung kebutuhan pakan, analisa usaha pakan buatan, metode formulasi pakan, membuat suspensi, emulsi, pasta dan crumble, membuat pelet apung dan pelet tenggelam, uji fisik
baik berupa ketahanan dan kekerasan pakan, uji biologi yaitu kecernaan, uji kimia, kandungan gizi atau proksimat pakan, bahan dan alat pengemasan, serta metode pengemasan, sarana dan metode penyimpanan secara FIFO, first in first out. Berikut akan saya sampaikan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya adik-adik, mata kuliah teknik inovasi pakan buatan. Oke, sebelum saya ke materi hari ini, saya coba mereview lagi materi minggu lalu tentang formulasi pakan buatan. Oke, saya sudah share link untuk Mentimeternya, silakan bisa diisi apa kira-kira yang perlu diperhatikan dalam formulasi pakan, silakan. Oke, satu responden, bahan baku. Oke, lanjutnya ada lagi harga yang terjangkau, kandungan nutrisi pakan, bahan baku, suplemen, bahan baku basal. Oke, ada lagi menentukan bahan baku dan harga yang sesuai dengan kebutuhan, kandungan bahan bakunya seperti mineral, vitamin, protein. Oke, kandungan proteinnya, bahan baku dan nutrisi, bahan baku dan kandungan gizi. Oke, kehalalan dan keamanan, tipe pakan yang diinginkan. Oke, bahan baku yang mudah. Oke, sudah ada beberapa responden. Oke, kebiasaan makan ikan. Oke, hampir benar semua. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kalau sudah nemu bahan bakunya, kemudian kita akan berpikir, ikan yang mau kita kasih makan seperti apa bukaan mulutnya. Berarti jenis pakan berdasarkan bukaan mulut apa kira-kira, silakan diisi. Crumble, oke, powder. Ini apa ini? Pulp, bukan pellet tapi pulp gitu ya. Oke. Ini pasta, oke. Granul, mellet, ada mellet. Oke. Meals, powder, tepung. Jadi ada 3 jenis ya. 3 jenis. Kira-kira apa aja, Sonhas? Crumble, bubuk, pellet. Crumble, bubuk, dan pellet. Oke, benar. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya kembali ke slide lagi. Oke, jadi dari teknik pembuatan pakan kita nyiapkan bahan baku dulu. Sebelum masuk ke proses, kira-kira bahan bakunya diapain? Oke, ditimbang terlebih dahulu. Tanya, gimana Bu? Di proses ini pre-mixing. Ini kalau kategori perusahaan besar, jadi ada beberapa proses ini. Contohnya ini premix. Premix itu sebelum bahan baku itu udah dicampur. Jadi kita identifikasi dulu. Oh, bahan baku yang ini kandungan proteinnya nabati mayoritas, yang ini hewani. Hanya ditimbang ini masing-masing berapa. Oh, yang sumber karbohidrat nanti yang ini, gitu ya.
premix. Kalau sudah premix baru nanti ada grinding. Ada grinding di sini adalah proses penghalusan. Jadi mungkin ada sisa-sisa bahan baku yang masih bentuknya cacahan kasar, belum berupa tepung. Di situ ada proses penghancuran lagi. Baru selanjutnya adalah mixing. Mixing ini udah dicampur dengan bahan-bahan yang nggak hanya tepung aja, tapi di situ ada bahan berupa cair, misalnya minyak ikan misalnya, atau misalnya ada penambahan air. Nah, di situ itu diproses mixing. Kalau sudah di mixing, sudah tercampur, di processing. Processing itu berarti dimasak ya, dimasak. Jadi ada proses penguapan di situ. Ibaratnya kayak manusia, jadi pakan yang dimakan oleh ikan juga harus ada tahapan pemasakan berupa biasanya penguapan, pengukusan itu. Setelah itu prosesnya apa? Habis dimasak terus dicetak ya, dicetak dulu, belum di packing ya. Oke, dicetak dulu, habis dicetak terus sebelum ke packing pengeringan ya. Ada dicetak dulu, dijadikan apa ini? Oh, crumble, apa, peletnya kan macam-macam. Ada pelet yang panjang, ada yang bulat-bulat, ada yang pendek ya, pelet ada yang pendek. Oke, biasanya bulat sama ada yang bentuknya silinder ya. Oke, kalau sudah dari situ baru ada proses packing. Packing ini udah kering, udah biasanya kalau sudah kering itu masuk ke diangin-anginkan ya, seperti itu. Setelah diangin-anginkan baru masuk ke packing, masuk ke pengemasan itu ya. Oke, setelah di packing biasanya apa yang dilakukan? Dilabelin ya. Oke, pasti ada di packingnya itu ada tanggal produksi sekian gitu ya, kemudian kapasitasnya berapa, misalnya berapa satu sak itu, misalnya berapa kilo, terus ada komposisi gizinya ya, biasanya ada kandungan proteinnya berapa, lemak berapa gitu. Ada beberapa informasi. Setelah itu biasanya diapain? Apa? Diambil sampelnya, diambil sampel. Kira-kira ada yang tahu nggak pengujian sampel apa aja? Ketahanan dalam air. Oke, berarti apa? Water stability. Selain itu biasanya apa? Kalau pakan itu ketika di air daya apung ya. Kalau sudah daya apung berarti dia ada lagi ketika dia udah turun ke bawah, itu apa? Ya, mengendap itu berarti apa dia? Daya, habis daya apung ada daya tahan air itu apa biasanya? Diukurnya gimana caranya? Dengan melakukan apa? Mengukur waktu ketika dia dari ketika awal ya kena air kan diukur itu, diukur sampai dia turun, sampai dia hancur ya, sampai hancur. Itu biasanya dilihat seperti apa, berapa waktunya si pakan ini bisa bertahan di air gitu kan. Ikan ini nggak selalu dapat makan langsung dimakan, nggak mungkin ya, tunggu dia lapar banyak baru terus kok ini ada bau
enak ya, apa ini, baru dicari, oh ini sumbernya gitu. Kalau udah keburu hancur ya ikannya udah nggak sempat makan lagi, udah hancur gitu ya. Oke, jadi ini ada beberapa uji. Jadi ada uji proximat, tadi masuk ke uji kimia berarti ya. Kalau fisik tadi yang daya tahan air, daya apung, kemudian apa nanti ada mengembangnya itu berapa waktunya gitu ya. Terus lagi uji kekerasan ya. Uji kekerasan itu ketika dikasih beban dia hancurnya itu sampai berapa. Jadi mau apa bisa menopang beban berapa gram atau berapa kilo, itu daya kekerasan, uji kekerasan. Oke, selanjutnya ada uji cemaran. Di cemaran ini itu mengandung racun nggak? Jadi ada 2 racun di sini ya, nitoksin sama aflatoksin ya. Oke, kemudian biologi. Kalau uji biologi ada yang bisa kasih contoh? Uji biologi apa contohnya? Oke, ini ya contohnya. Jadi kalau di kucur sangkar itu kita harus tahu dulu proteinnya, protein apa dulu itu jenisnya, protein nabati ataukah hewani. Ini kategori protein utama atau primer. Ini kategori sekunder. Jadi kalau namanya sekunder yang kedua ya, ini yang utama. Oke, kira-kira di situ apa? Tepung ikan. Tepung ikan masuk hewani, berarti ada di sini. Terus tepung bungkil jagung masuk nabati, berarti ada di sini. Bungkil jagung ada di bawah. Tepung ikannya berapa persen? 65%. Bungkil jagungnya berapa? 14,45%. Nah, ini ikannya apa dulu? Ini contohnya misalnya ikan lele. Ikan lele butuh proteinnya misalnya di antara 30% taruh di sini. Nah, sekarang ini ada tugas buat kalian. Kalau misalnya disuruh bikin pakan proteinnya 30%, berarti yang 30% di mana posisinya? Oke, di sini ya, ini berarti 30%. Nah, sekarang bahan baku yang tersedia itu ada tepung ikan, ada tepung kepala udang, ada tepung MBM. MBM apa? Hah? Apa? Meat bone meal. Dibagi dulu, identifikasi dulu nih, mana yang protein primer, yang mana? Oke. Mana yang primer, yang mana? Yang dibagi kayak gini nih. Oke. Terus berarti nanti posisinya yang hewani, yang primer ada di atas. Tepung ikan, kepala udang sama MBM ada di atas posisinya ya. Terus yang di bawah ada ampas tahu tidak. Oke, silakan Gina. Dua-duanya maju ya, nggak apa-apa. Gina, silakan. Ya, bawa catatan juga nggak apa-apa. Silakan.
Kira-kira kenapa kok protein yang awal diidentifikasi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Kenapa sih kalau mau formulasi pakan itu protein dulu yang di ini? Jadi karbohidrat, lemak, mineral itu nanti gitu. Kenapa kira-kira? Jadi kenapa protein yang paling pertama diperhatikan itu karena protein merupakan faktor utama dalam proses pertumbuhannya. Faktor utama dalam kenapa dia kok pengaruh ke pertumbuhan ikan? Karena kan protein itu merupakan nutrisi yang sangat penting. Oke, jadi kalau pertumbuhan entah itu ikan, hewan, manusia pun pasti butuh protein ya. Kalau untuk pertumbuhan ya pasti butuh protein ya. Makanya dia jadi utama patokan. Ketika di SNI yang utama terlampir di situ pasti minimal atau maksimal kebutuhan dari ikan lele proteinnya sekian persen gitu ya. Jadi kan ini tadi protein yang disinggung adalah tepung ikan, tepung kepala udang, dan tepung MBR. Nah dari masing-masing protein itu bila kata lain dibagi 3, jadi yang semuanya 53,7%. Nah untuk yang sebelumnya juga sama, tapi di rata-ratanya dibagi 2 karena ada tahu dan ikan. Nah dari protein primer kan ada 3 jenis bahan bakunya, ada ikan, tepung kepala udang dan tepung MBR, dan dibagi 3 hasilnya 10,8%. Jadi masing-masing dari bahan baku tersebut 10,8%. Untuk yang protein sekundernya ada 23,1%, dibagi 35,06% dikali 1% hasilnya 67,6, dibagi 2 hasilnya 33,8%. Jadi masing-masingnya untuk protein sekunder 33,8%. Oke, terima kasih Tina. Oke, ini tadi sudah ada penjelasan ya di awal tadi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang tanyakan atau masih bingung? Oke, contoh lagi ada yang slide Excel. Oke, ini contohnya yang saya sudah share di grup. Itu kalau kita mau pakai Excel. Nah, kalau pakai Excel malah lebih gampang, tinggal masukkan pakan bahan baku yang mau kita butuhkan. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya minta review lagi dari salah 1, salah 2 boleh. Oke, Mansur silakan. Boleh berdiri, Mansur. Masuk ke pembuatan jadi belum adanya hal itu satu ada prediksi itu semua hal itu kemudian digunakan dan kemudian diproses di suatu pengawasan kemudian ini yaitu untuk menggunakan tanaman air kemudian dimasukkan ke air mineral atau dengan api dan terus lanjut ke prosesi itu perbuatan merupakan dari makan dahulu kemudian bercetak dan proses pengeringan. Setelah pengeringan dipacking kemudian dikasih label untuk bergerak lagi. Oke, terima kasih Mansur. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, Iis, silakan.
Ya. Setelah itu kita melakukan acuannya sebelum mencari bahan baku, karena bahan baku itu nanti ada di acuan. Nah, setelah melihat acuan baru kita cari bahan bakunya. Karena di acuan itu sudah terdapat kandungan protein yang dibutuhkan oleh jenis ikan yang akan kita buat pakannya. Dan setelah itu kita menemukan mencari bahan baku, setelah mencari bahan baku, mencari formulasi yang juga akan di acuan. Nah, setelah itu kita membuat proses prosedur pembuatan tersebut. Formulasinya mungkin ya. Baik, terima kasih Iis dan Mansur. Mungkin itu ya tadi review dari teman-teman kalian. Saya ucapkan terima kasih ya sudah paham materi hari ini, dan mudah-mudahan itu bisa kalian gunakan nanti suatu saat, misalnya entah mau bekerja atau mungkin praktikum atau magang di mana, bisa dimanfaatkan gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.